warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'im bi huquqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, orang tua saya, guru saya, Al-Habib, Da'i Allah wa Rasulih, Al-Mujahid fi Sabilih, Fadilatul Habib Ali bin Saleh Al-Abbas, serta putra-putrinya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan majelis-majelis beliau, dakwah-dakwah beliau sampai kepada anak cucu kita, insya Allah membekas kepada hati kita dan kita dapat mengamalkannya. Para habaib, para alim ulama, para aparatur pemerintah, para pejabat, para tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama datang untuk Rasulullah. Kita berdesak-desak untuk Rasulullah. Ini menandakan Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang mengatakan Rasulullah sudah mati? Siapa yang mengatakan Rasulullah sudah tidak ada? Rasulullah hayyun fi qulubil muhibbin. Rasulullah itu hidup di hati orang yang cinta. Buat orang yang tidak cinta, Rasulullah tidak ada di dalam hati. Yang mendorong kita datang kemari dasar cinta. Kalau nggak ada cinta, bosan Pak. Betul nggak? Tiap malam kita maulid Nabi, yang dibaca itu, rebanahnya itu, yang ceramah itu, hadisnya itu, ayatnya itu, bosan nggak? Nasinya kebuli aja. Karena dorongan cinta, hilanglah sifat bosan. Makanya orang yang masih diberi cinta kepada Nabi Muhammad, inilah orang yang masih dipelihara imannya oleh Allah. Amin. Saudara hadirin yang saya hormati, tadi yang disampaikan oleh Habib Idrus bin Hashim Al-Abbas, betapa bahayanya keadaan zaman sekarang ini. Makin banyaknya minuman keras, narkoba, bahkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat orang yang tidak cocok dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu sudah menyatakan kondisi akhir zaman, di mana Nabi menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sayusibu ala ummati da'ul umam, akan datang dan akan melanda kepada umatku penyakit-penyakit orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Bisa juga kaum jahiliyah, bisa juga kaum Yahudi, bisa juga kaum Nasrani, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah, yang mempertuhankan hawa nafsunya, yang mempertuhankan pendapatnya tanpa berkiblat kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul-Rasulnya. Inilah sekarang terjadi kepada masyarakat di tengah-tengah kita. Sampai Nabi mengatakan apa itu penyakit yang sekarang merajalela di tengah-tengah umat Nabi Muhammad al-Asyari. Kejahatan. Kejahatan sekarang ini sudah hampir mirip zaman jahiliyah. Sampai ada orang tua memperkosa anak, kakek-kakek memperkosa cucu, mantu memperkosa mertua memperkosa mantu, dan lain sebagainya. Pembunuhan yang dibunuh muslimin, yang membunuh muslimin, yang ditipu orang Islam,
yang nipu juga orang Islam. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, ada sebuah hadis yang sangat mengenaskan kalau kita tahu bagaimana kondisi umat di akhir zaman. Ternyata umat di akhir zaman ini, saudara hadirin, kiblatnya berkiblat kepada orang-orang di luar Islam. Kiblatnya berkiblat kepada orang-orang yang jelas memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, "Latattabi'anna sunnanan mimman qablakum, law dakhalu juhra bila dakhaltum min wara'ihim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Latattabi'anna sunnanan man qablakum." Satu saat kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang dulu. Orang-orang sebelum kalian, yaitu al-Yahud wan Nasara, law dakhalu juhra bila dakhaltum min wara'ihim. Seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani berada di lubang biawak, maka kalian akan ikut masuk ke lubang biawak. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh orang-orang di akhir zaman. Hatta law kana minhum man ata ummahu, ya kana minkum man yaf'aluhu. Sehingga kalau ada anak memperkosa ibunya, temannya memperkosa ibunya, maka anak itu akan ikut-ikut. Sekarang terjadi apa yang kita jadikan kiblat sekarang? Dunia barat. Apa yang kita jadikan bacaan? Buku-buku yang berideologi barat. Kita lebih segan, lebih malas, lebih tidak nafsu kalau kita membaca apa yang menjadi risalah Nabi Muhammad SAW. Sekalinya dibawain sejarah Nabi, sejarahnya yang ringan-ringan. Nabi lahir hari Senin, bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah. Nabi wafat di Madinah pada hari Senin, tapi tidak diajarkan bagaimana asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, bagaimana ketegasan Nabi di dalam memutuskan hal keyakinan kepada orang kafir. Ini tidak pernah diceritakan. Sehingga sekarang ini ketegasan Nabi di dalam menyampaikan hukum sekarang diselewengkan dengan dalil toleransi. Padahal umat Islam tidak toleransi, Pak. Kalau umat Islam tidak toleransi, Cina nggak bisa hidup di Indonesia. Betul? Kalau umat Islam tidak toleransi, Kristen nggak bisa hidup di Indonesia. Jadi kalau ada pemerintah melihat umat Islam nggak suka dengan satu kelompok yang masuk di wilayah umat Islam, jangan coba-coba menyalahkan umat Islam. Jangan coba-coba menyalahkan gerakan Islam. Karena Islam sudah dari zaman Belanda sabar, Pak. Betul atau tidak? Ahlus sunnah wal jamaah toleransi. Kalau ahlus sunnah wal jamaah nggak toleransi, Muhammadiyah nggak bisa hidup. Persib nggak bisa hidup. Betul nggak? Saking ahlus sunnah toleransi. Kenapa bisa toleransi? Dari pendahulunya mengajarkan untuk bersikap luas hati. Kata orang Jawa, legowo. Ente nggak kunut nggak apa-apa, anak kunut. Ente nggak maulid nggak apa-apa, anak maulid. Yang penting jangan ganggu anak. Karena sekarang Wahabinya ganggu lewat radio Roja, lewat radio Dakar, lewat radio Fajri. Masa kita diam? Bukan kita bicara sila-sila, tapi kita menjawab apa yang diperhatikan oleh golongan mereka. Betul? Maulid Nabi tidak ada. Kemarin di TV, naudzubillah, sekali juga dia di TV. Ya, sekarang artis dijadikan alat untuk daya tarik gerakan Wahabiyah. Sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Nur Muhammad pertama diciptakan? Itu yang ada dalam kitab Maulid, hadis Jabir itu hadis bohong. Betul nggak, ya? Saudara hadirin, nggak usah jauh-jauh, saudara. Saudara bisa buka di kitab Ihya'ul Mayyit yang disusun oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau mengatakan, 3 golongan ini tidak bisa mencintai aku, katanya. 3 golongan ini tidak bisa mencintai sahabatku. 3 golongan ini tidak bisa mencintai keluarga dan keturunanku. Siapa 3 golongan ini? Pertama, al-munafik, orang munafik. Yang kedua siapa? Ibnu zina, anak zina atau anak Arab jaga. Yang ketiga siapa? Anak yang dibuat oleh bapaknya dalam keadaan haid. Jadi kalau ada orang benci maulid, suruh milih salah satu. Ente munafik, ente anak jaga, wah ini ente dibikin sama bapaknya dalam keadaan haid. Bisa kok repot.
Tidak cinta kepada Rasulullah, tidak tertarik